mengadakan kebutuhan mereka. Ya, apakah itu yang akan kita lakukan saat ini? Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus bisa membedakan program Allah kepada bangsa Israel dan berdasarkan Injil Kerajaan Surga, dan membedakan program Allah kepada bangsa-bangsa lain saat ini berdasarkan Injil kasih karunia Allah, di mana Rasul Paulus menyatakan sebagai rasul bangsa lain. Paulus berkata, siapa yang tidak bekerja keras, hendaklah ia tidak makan. Jadi hal yang sangat berbeda kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Yesus ada di bumi ini, dia bisa mengadakan mukjizat apa saja yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pada saat itu segala keperluan, kebutuhan daripada murid-muridnya yang mengikut dia dicukupinya, ya, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tetapi sekali lagi, apakah maksud daripada tujuan daripada Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Apakah memang tujuan Yesus hanya sekedar untuk membuat mereka kenyang? Apakah tujuan Yesus adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka? Ataukah Yesus melakukan semuanya itu untuk satu tujuan saja, supaya mereka percaya? Dan pertanyaannya, apakah harus hal seperti itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini supaya kita percaya? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah memang motivasi seperti yang terjadi kepada bangsa Israel, yang pada saat itu harus Allah lakukan saat ini baru kita percaya kepada Yesus? Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka sekarang saya mengajak kita untuk melihat di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10. Ya, Lukas pasal 10. Ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Ya. Lukas 10 ayat 20. Saya akan membacakannya. Ini adalah kembalinya ke-70 murid setelah diutus oleh Yesus, dan mereka banyak mengadakan mujizat, ya. Di ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekarang ayat 20 kita lihat. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Inilah hal yang paling penting, sasaran tujuan daripada Yesus, supaya mereka percaya bahwa nama mereka sudah terdaftar di surga. Luar biasa. Bukanlah tujuan Yesus semua yang dikatakan tadi. Bukan itu tujuan utama Yesus mengadakan mujizat, supaya mereka kenyang, supaya kebutuhan-kebutuhan mereka secara jasmani yang bersifat sementara itu, supaya itu memang menjadi pokok bagi kedatangan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak umat Kristen yang bersukacita karena mengaku namanya sudah terdaftar di surga? Ya. Berapa banyak orang Kristen yang mengatakan kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga? Ataukah kebanyakan umat Kristen mengatakan, saya adalah pengikut Yesus, tapi saya tidak tahu, kalau saya meninggal dunia, saya tidak tahu kemana saya pergi. Atau mudah-mudahan saya diselamatkan, semoga saya diselamatkan. Ataukah itu yang menjadi pengakuan daripada banyak orang yang mengaku mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak percaya bahwa ada kepastian keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya? Jadi apa sesungguhnya yang membedakan kita dari orang yang tidak mengikuti Yesus? Karena orang-orang yang tidak mengikuti Yesus di kepercayaan yang lain, mereka juga mengatakan mudah-mudahan diselamatkan, semoga diselamatkan.
Dan mereka juga percaya bahwa untuk selamat itu adalah dengan iman ditambah dengan perbuatan. Dan kemudian banyak yang mengikuti Yesus juga mengatakan hal yang sama. Mudah-mudahan saya diselamatkan. Semoga saya diselamatkan. Semoga saya diterima oleh Yesus. Semoga diterima di sisinya. Kenapa semoga? Karena mereka juga percaya bahwa keselamatan itu diperoleh karena iman ditambah dengan perbuatan. Jadi mereka mengikuti Yesus tetapi tidak percaya bahwa satu-satunya keselamatan saat ini diperoleh manusia adalah karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah, hanya melalui iman. Dan itu adalah moto daripada para reformator gereja. Martin Luther misalnya, sola fide, hanya melalui iman. Sola gratia, hanya melalui anugerah. Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita perhatikan gereja-gereja saat ini, umat Kristen, Bapak Ibu sekalian, ya, coba kalau tidak percaya apa yang saya katakan ini, boleh nanti Bapak Ibu sekalian menanyakan saudara-saudara atau siapa yang kita kenal, ya, tetangga kita, umat beragama Kristen. Tanyakan kepada mereka, apakah kamu percaya bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosamu? Apakah kamu percaya bahwa kamu sudah pasti diselamatkan masuk surga? Dari pengalaman saya memberitakan Injil ke berbagai daerah, dari 1.000 orang yang saya tanyakan, ya, khususnya umat beragama Kristen, mereka hanya satu mungkin ada yang menjawab bahwa mereka sudah pasti diselamatkan ke surga karena percaya kepada Yesus. Selebihnya mengatakan mudah-mudahan, melihat nantilah itu katanya. Tergantung perbuatanlah itu, tergantung keyakinan seseoranglah itu. Ya, kalau kita sempat menyerahkan diri kita nanti di penghujung hidup kita, kita tidak bisa mengatakan sekarang kita sudah pasti masuk surga katanya. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya katakan, begitu banyak mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal dan pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, saya mengajak kita dulu untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam sebelum ke situ, sebelum ke Efesus pasal 1, kita lihat dulu di Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28. Yohanes 10 ayatnya yang ke-28, ya. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Dan ini adalah kesimpulan daripada Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya. Yohanes 10 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tentu saja konteksnya di sini adalah Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-20. Amin, amin. Ayatnya yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus yang menyatakan, Bapak Ibu sekalian, semuanya kita bisa membaca dengan terang benderang, bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya dan tidak akan binasa. Binasa itu di mana? Di neraka. Ya. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Bukan sampai orang itu berhenti melakukan yang baik. Tidak dikatakan begitu. Ya. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku, dari tangan Yesus. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada yang merebut. Tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Tapi saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu sekalian,
betapa banyak orang saat ini mempromosikan pengajaran bahwa keselamatan di dalam Yesus itu bisa hilang, bisa batal. Bapak Ibu sekalian, itu bukan ajaran Alkitab. Itu adalah ajaran manusia. Karena Yesus mengatakan tidak seorang pun tidak satu pun iblis pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapa, orang yang percaya. Ini adalah keyakinan yang teguh. Ini adalah keyakinan yang murni, dan ini adalah keyakinan Alkitab. Tidak peduli apapun dan siapapun yang mengatakan hal yang lain daripada kebenaran ini, maka itu bukanlah suatu kepercayaan yang berstandar pada Alkitab. Itu kepercayaan yang diadakan oleh manusia itu sendiri. Yesus menjamin pasti. Kenapa bisa pasti? Tentu saja, kalau keselamatan itu karena anugerah, karena pemberian daripada Allah. Kalau keselamatan itu adalah atas pekerjaan Kristus di atas kayu salib, dan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, maka keselamatan itu akan kekal adanya. Saya mengajak kita untuk melihat apa yang saya janjikan tadi di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke Efesus pasal 1 ayatnya yang ke 13. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya. Saya membaca untuk kita. Ayat 13. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, bukan dikatakan ketika kamu sudah menjadi orang yang baik, ketika kamu sudah menjadi orang yang tekun berbuat baik, ketika kamu sudah menjadi orang yang sangat saleh hidupnya, ketika kamu sudah menjadi sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, ketika kamu sudah menjadi orang yang memiliki jabatan rohani yang tinggi, ketika pengikut kamu sudah menjadi ribuan, puluhan ribu orang, ketika kamu sudah membuat mujizat, ketika kamu sudah melakukan ini dan itu, tidak ada dikatakan begitu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Untuk apa Roh Kudus itu dimeteraikan, Bapak Ibu sekalian? Kepada setiap orang yang percaya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah garansi, jaminan keselamatan kita kekal. Karena kita peroleh keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, maka Allah berkenan memeteraikan Roh Kudus. Dan itu adalah meterai yang permanen, bukan meterai yang bisa dicabut-cabut. Roh Kudus itu bukan keluar dan datang dan pergi, kemudian datang dan pergi. Tidak. Di dalam diri orang percaya saat ini, Roh Kudus itu dimeteraikan, dan itu adalah merupakan jaminan bagi setiap orang yang percaya bahwa dia adalah pewaris surga, bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang kudusnya, bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus di dunia ini. Dan tidak ada yang bisa membatalkan itu. Amin. Bagaimana kita bisa mengatakan karena perbuatan-perbuatan seseorang keselamatan bisa batal? Apakah Roh Kudus memang membatalkannya? Tidak ada dikatakan di Alkitab Roh Kudus kemudian pergi karena orang percaya berbuat dosa saat ini. Tidak. Di sini tidak bermaksud untuk mengatakan, oh kalau begitu bebaslah kita untuk berbuat dosa karena kita sudah dijamin. Sama sekali tidak ada ajaran Alkitab seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Alkitab mengatakan, karena kita sudah diberikan jaminan meterai Roh Kudus, maka kita percaya juga pasti kita berbuah. Kenapa? Karena buah roh ialah kasih, damai sejahtera, pengendalian diri, dan segala kebaikan akan Roh Kudus menyatakan melalui hidup kita. Dan kita harus percaya itu. Jadi bukan hidup kita menjadi lebih buruk setelah kita menerima anugerah Allah yang kekal, setelah kita percaya bahwa kita sudah pasti diselamatkan ke surga. Alkitab tidak mengatakan bahwa hidupmu akan menjadi lebih buruk. Itu adalah siasat iblis.
Itu siasat daripada setan untuk menipu orang-orang supaya tidak percaya kepada Injil keselamatan. Itu adalah siasat, ya. Itu adalah cara daripada iblis untuk membuat orang beragama Kristen khususnya menjadi ragu dengan keselamatannya. Karena apa? Karena disinilah kita lihat Roh Kudus benar-benar adalah jaminan bagi kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan selama-lamanya. Bahwa Dia sudah memberikan kepada kita anugerahnya. Dia sudah mengaruniakan kepada kita hidup kebangkitan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau begitu, ya, kita bertanya, mengapa kita saat ini harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus? Dalam arti bahwa setelah kita diselamatkan, kita tidak boleh goyah dan kita harus teguh berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Kenapa Bapak Ibu? Kita diminta untuk terus melayani Dia, memuji Dia, dan kita terus belajar firman-Nya. Kita terus memberikan diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Apa tujuan utamanya Bapak Ibu sekalian? Saya mengajak kita membaca 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ini adalah merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, ya, yang sungguh-sungguh dinyatakan oleh hamba Tuhan, oleh rasul kita, rasul bangsa lain, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai sebagai panduan bagi kita untuk melihat mengapa kita ini, Bapak Ibu sekalian, harus sungguh-sungguh melayani Tuhan sesudah kita diselamatkan. Apa tujuannya? Kita lihat di ayatnya yang ke 1 Korintus pasal 9, mulai dari ayatnya yang ke-16. Oke? Saya baca. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan, bukan sebuah pilihan, boleh ya, boleh tidak. Keharusan, kewajiban. Ya, kenapa ini menjadi kewajiban Bapak Ibu sekalian bagi setiap orang, bukan hanya Rasul Paulus saja. Dia hanya menjadi sebuah patron, sebuah contoh saja, sebuah teladan saja untuk membuktikan bahwa ini bukan omong kosong, bahwa ini bukanlah suatu isapan jempol, dan ini bukanlah kabar burung, dan ini bukanlah dongeng, tapi ini adalah sungguh-sungguh pengalaman yang dahsyat di dalam Tuhan. Ya, dikatakan bahwa sebab itu adalah keharusan bagiku. Apa itu? Pemberitaan Injil itu adalah keharusan bagi Rasul Paulus, bagi kita juga. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia menempatkan suatu tugas yang paling pokok yang diberikan Tuhan kepadanya sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana dia konsisten, konsekuen, dan setia di dalam memberitakan Injil. Ya, ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. 18. Kalau demikian, apakah upahku? Paulus bertanya, apakah upahku kalau aku memberitakan Injil? Kenapa ini ditanya Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang juga yang berpikir bahwa kalau dia memberitakan Injil karena dia ingin mendapat upah dari orang di mana dia memberitakan kepada mereka. Entah dalam bentuk apa upah yang diharapkan oleh orang-orang itu. Ya. Tapi Paulus katakan di sini apa? Apakah upahku? Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu sekalian, cermatilah ya pemberita-pemberita yang mengatasnamakan pemberita firman saat ini. Bisakah mereka berbicara seperti teladan yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Ya.
Adakah pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil yang mengatakan, ya, saya bisa memberitakan Injil, memberitakan firman kepada kalian, ya, tanpa kalian berikan upah atau jasa kepadaku? Ada nggak orang yang memberitakan, yang berani mengatakan, menyatakan atau mengumumkan pelayanannya seperti itu saat ini? Bapak Ibu, yang kita dapati saat ini adalah apa? Kalau sudah diminta atau sudah diundang untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, ya, itu sudah pasti ada kompensasi yang diharapkan. Coba Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan dan coba kita katakan, kita undang pendeta, kita undang penginjil, lalu kita katakan, ya, dan kita bilang, Pak, terima kasih atas pemberitaan firman, kami tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan upah kepadamu. Bisa Bapak Ibu sekalian? Ya, ada di sini yang komentar juga, ada tarif, bahkan ada tarif. Berapa yang diberikan kepada saya? Apa fasilitasnya? Bapak Ibu sekalian, itu adalah bukan rahasia di zaman sekarang ini. Bukan rahasia. Mungkin tidak akan mau lagi dia diundang kalau tidak diberikan kompensasi kepadanya. Tapi kita lihatlah apa yang diajarkan oleh Paulus di sini. Dia katakan bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Kenapa? Upah dari siapa? Upah dari manusia. Karena dia tahu bahwa upahnya dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, apa tujuanmu Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang itu? Kita lihat di ayatnya yang ke-19. Kita lihat ayat 19. Ayat 19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Itu adalah tujuan memberitakan Injil. Tidak ada motif lain. Tidak boleh ada motif-motif lain ketika kita memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Hanyalah semata-mata untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Ayatnya itu yang pertama. Yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Amin. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa untuk kepastian keselamatan ke surga. Itulah tujuan pemberitaan Injil. Lain daripada itu sudah merupakan sesuatu yang tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Sudah ada motif lain, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Kristus. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Kristus. Lanjut lagi, ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa, itulah tujuan daripada pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus katakan di ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Alasannya adalah melayani karena kita ingin memberitakan Injil Kristus. Tidak ada keinginan karena kita ingin memiliki suatu jabatan tertentu, supaya kita memiliki suatu kelas sosial tertentu, atau kita menjadi hamba Tuhan sebagai sebuah profesi, sebagai job, ya, suatu pekerjaan, supaya kita bisa menambah aset kita, ya, supaya kita bisa menambah aset dan supaya kita memperoleh sesuatu dari orang yang kita layani, Bapak Ibu sekalian. Bukan itu tujuan pemberitaan firman, bukan itu tujuan pemberitaan Injil yang dinyatakan oleh Rasul Paulus.
Tujuannya adalah membawa jiwa sebanyak-banyaknya kepada Kristus. Amin. Itu tujuannya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah di ayatnya yang ke-27. Ayat 20 berapa? Ayatnya yang ke-25 dulu. Kita lihat. Ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Tujuannya adalah apa? Tadi untuk membawa jiwa kepada Kristus, tetapi Tuhan menyediakan mahkota bagi orang-orang yang setia memberitakan Injil Kristus dan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Kristus. Itu tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memberikan apresiasi, menghargai bagi orang percaya, orang Kristen yang melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya tadi? Kehendaknya adalah bagaimana supaya banyak jiwa dimenangkan untuk Kristus. Itulah satu-satunya motivasi, dorongan untuk memberitakan Injil Kristus. Ya. Sehingga di ayatnya yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak bagaimana? Ditolak maksudnya masuk surga? Bukan. Ya, di sini ditolak artinya adalah ditolak menerima mahkota. Kalau apa? Kalau dia tidak melatih disiplin hidupnya di dalam hal memberitakan Injil, maka dia tidak memperoleh mahkota. Ya, tetapi kalau kita melatih diri kita untuk selalu setia kepada panggilan pemberitaan Injil Kristus, setia walaupun banyak penderitaan barangkali dan banyak tantangan, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap orang percaya yang setia memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka sebagai kesimpulan kita, kesimpulan materi pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, ya, marilah saya ajak kita untuk melihat satu bagian ayat di dalam 2 Korintus pasal 4, ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jikalau Injil yang kita beritakan masih tertutup juga, ya, yaitu ketika kita memberitakan Yesus mati menghapus segala dosa, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jika pemberitaan seperti itu masih ditolak oleh orang yang mendengar, maka Paulus mengatakan bahwa mereka ini, kenapa? Ada apa dengan mereka ini? Kenapa mereka menjadi pengikut Yesus tetapi mereka tidak percaya anugerah kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka? Paulus katakan di situ, memang karena ada di sini dikatakan bahwa pemberitaan Injil itu tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Injil, yaitu kemuliaan Kristus Yesus, yang adalah merupakan gambaran daripada kehidupan surga yang dinyatakan melalui Injil Kristus,
sukacita kekal bagi setiap orang yang percaya. Dan karena itu Paulus mengatakan, karena bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu marilah kita semua mengutamakan apa yang menjadi yang utama. Kehendak daripada Allah adalah agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi, supaya ketika kita berpikir memberitakan Injil kepada orang lain, satu-satunya motivasi kita, dorongan kita adalah untuk supaya orang itu diselamatkan dan mereka percaya kepastian hidup yang kekal yang sudah Allah anugerahkan melalui Yesus Kristus dan melalui iman kita kepada firman-Nya. Demikian Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Dan nanti kita akan ada sesi diskusi. Sebelumnya mari kita tutup dulu pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi standar yang mutlak, absolut bagi kami. Untuk melihat apa yang Kau kehendaki, dan itu menjadi kerinduan kami bersama. Karena Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kiranya berkat-Mu mengalir, berkat-Mu tercurah kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan kebenaran-Mu, kebenaran firman Kristus, Injil keselamatan. Biar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami rindu Tuhan Yesus, agar jiwa-jiwa banyak dimenangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami sudah terlebih dahulu menerima, menikmati, merasakan berkat keselamatan yang besar yang telah Tuhan anugerahkan. Maka di hati kami, dalam kerinduan kami yang besar ini, kami percaya Tuhan berkenan kepada apa yang Kau nyatakan, yang kami imani di dalam kebenaran firman-Mu. Menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk membimbing atau mengarahkan kita dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih. Shalom.